sifat penuduhan. Yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Saya jalan saja. Bismillah, tawakal Allah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang, habis saya tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima. Dan memang ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi, dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri yang accountingnya masih bermasalah. Mereka itu beroperasi di negara yang aturan pembukuan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam stock market, mereka itu punya peraturan yang sangat ketat. Saya meyakini bahwa semua yang berada di KPK itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya yakin mereka ini orang-orang berintegritas. Karena itu mereka bawa nama KPK. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Memfitnah Anies tanpa bukti, Firly kena batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada Nusantara, jumpa lagi kita. Baru-baru ini bangsa Indonesia dikejutkan oleh ketidakadilan dan penyalahgunaan KPK sebagai alat politik kekuasaan, sehingga KPK menjadi alat pemukul bagi oposisi. Bahkan Firly Bahuri ngotot mencari-cari kesalahan dan memfitnah Anies Baswedan, sehingga rakyat yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia sangat memprotes dan menduganya KPK sedang mendapatkan order besar untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai capres pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Anda sangat bangga dengan pencapaian Formula E, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini sukses besar di Formula E, tapi di sisi lain kemudian nama Anda ditarik, bahkan Anda diperiksa oleh KPK. Anda nggak menyesal sudah menggelar pesta olahraga yang sangat besar, kemudian Anda diperiksa oleh KPK, Anda nggak nyesel, Pak Anies? Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD kita, dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD, itu terlaksana dengan baik. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi, ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar, yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua. Bahwa ada orang-orang yang dulu menyepakati, kemudian dia membalikkan pikirannya, kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya, bahkan mengkhianati yang dia katakan, itu adalah pertanggungjawaban dia pada dirinya, pada Tuhannya, dan jelaskan pada anak cucunya. Itu maksudnya siapa itu? DPRD yang tanda tangan? Siapapun itu. Oke. Karena ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang, kalau tidak nggak akan jadi tuh. Tapi bagi saya,
Ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta. Ketemu dengan semua orang-orang yang terlibat dalam urusan balap mobil, semua mengatakan ini adalah salah satu exposure terbesar terbaik bagi Jakarta. Tapi program yang Anda banggakan itu ya, program Formula E itu dipakai untuk menjegal Anda dalam Pilpres 2024. Pak Anies nggak merasa? Jegal-menjegal dan lain-lain itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Bagi penonton silahkan menyaksikan apakah sliding tackle ini adalah fair atau tidak. Saya sih main jalan terus saja. Apa yang saya kerjakan, bismillah, dengan cara yang benar untuk kebaikan orang banyak. Bila kemudian ada yang tidak setuju, sampaikan, kita siap berdiskusi. Oke? Dan bila kemudian ada yang memutarbalikan fakta, biarlah waktu nanti membuktikan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan saya merasa yakin betul bahwa Allah itu maha membimbing. Saya sering sekali, Nana, dalam menjalankan tugas di Jakarta ini, ketemu dengan situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang seakan jalannya buntu, tapi Allah bukakan jalan keluar. Jadi ketika mendengar tentang apa itu penjegalan, udahlah biar itu urusan mereka. Urusan saya adalah menjalankan dengan cara benar, menjalankan dengan cara yang baik untuk kemaslahatan orang banyak. Biarkan nanti saya bertanggungjawabkan kepada Allah, kepada diri saya, dan pada anak-anak saya. Dalam laporan koran Tempo disebut bahwa ada upaya untuk mentersangkakan Anda, untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus Formula E. Anda pasti sudah dengar kan Pak Anies? Anda melihat kecewa nggak sih? Karena kan Anda dulu termasuk orang yang sangat aktif di internal KPK, memberikan banyak masukan kepada KPK, tapi sekarang kondisinya berbalik. Orang-orang yang ada di KPK sedang berupaya untuk mentersangkakan Anda. Ya, benar bahwa saya memang selalu membantu tugas KPK. Sejak saya masih bertugas sebagai rektor, kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, MKDU, mata kuliah dasar umum, yang semua mahasiswa harus ambil, dan satu-satunya universitas di dunia yang mewajibkan mata kuliah anti korupsi. Kemudian ketika KPK membutuhkan komite etik, saya siap tugas komite etik, bahkan saya ketua komite etik. Kemudian ketika ada tim 8, saya tugas tim 8. Kemudian ketika bertugas di Jakarta, kami bikin KPK Ibu Kota untuk mencegah itu. Dan sekarang saya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas. Dan mereka, saya yakin, di dalam itu punya perasaan ini nama baik institusi, nama baik Indonesia. Sehingga saya yakin bahwa mereka bekerja secara profesional. Mereka menemukan banyak sekali laporan. Di Indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja. Dan KPK pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur, sesuai dengan ketentuan. Meskipun ada intervensi politik di situ. Saya yakin KPK itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun. Karena nature-nya ini adalah lembaga penegakan hukum. Dan saya yakin KPK sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menjalankan setiap langkahnya secara profesional. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada invisible hand yang ingin menjegal Anda dalam kontestasi Pilpres 2024, Pak Anies. Sebagai politisi, saya harus bilang politisi, boleh nggak saya bilang politisi? Memang saya berada di wilayah politik. Oke, Anda berada di wilayah politik, berarti Anda adalah politisi. Sebagai politisi, Anda merasakan itu, ada invisible hand yang ingin menjegal Anda untuk maju dalam kontestasi Pilpres? Gini, invisible itu berarti tidak terlihat ya? Ya. Saya katakan yang terlihat saja. Gitu. Yang terlihat berarti ada yang ingin menjaga. Yang terlihat saya nggak melihat apa-apa. Oke. Yang saya kerjakan saat ini, misalnya begini, kalau kemudian ada kritik di sosmed, ada ini, saya nggak kemudian berkesimpulan, wah ini ada yang menggerakkan di belakang. Tidak. Setiap warga negara memiliki hak untuk menilai. Saya tidak bisa mengatur perasaan orang, pikiran orang. Oke. Sebagai pemerintah apalagi, kami hanya bisa mengatur tindakan, nggak bisa ngatur pikiran dan perasaan. Jadi ketika sampai pada apakah ada invisible hand atau tidak, biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan. Karena hari ini kita yang sedang menjalani ini, jalanin aja dah. Yang penting kita jalani dengan cara yang benar. Mau ada invisible hand, mau tidak ada, itu bukan urusan saya secara langsung.